Hai, selamat datang di pertemuan pertama di kelas analisis bisnis. Kita mulai dari definisi analisis bisnis. Di sini, siapa yang tahu analisis bisnis itu seperti apa? Analisis bisnis merupakan praktek yang memungkinkan adanya perubahan pada sebuah perusahaan dengan menentukan kebutuhan dan merekomendasikan solusi yang dapat memberikan value untuk stakeholder. Selanjutnya adalah tentang analis bisnis. Seorang analis bisnis itu tugasnya ngapain ya? Tentunya seorang bisnis analis mempunyai tugas untuk menganalisis sebuah bisnis. Mereka juga bertanggung jawab untuk menemukan, mensintesa, dan juga menganalisa informasi dari berbagai sumber dalam perusahaan, termasuk proses, dokumentasi, dan juga stakeholder. Seorang bisnis analis juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan aktual dari stakeholder. Mereka juga bertanggung jawab untuk menginvestigasi dan juga mengklarifikasi kebutuhan-kebutuhan para stakeholdernya. Selanjutnya adalah daftar pekerjaan yang membutuhkan seorang analis bisnis. Sebagai seorang bisnis analis, kamu akan dibutuhkan dalam pekerjaan arsitek bisnis, analis sistem bisnis, analis data, konsultan perusahaan, konsultan manajemen, analis sistem, analis proses, manajer produk, dan masih banyak lagi. Sisanya kamu bisa googling sendiri ya. Aktivitas yang dilakukan oleh seorang analis bisnis. Aktivitas yang pertama, memahami permasalahan dan tujuan perusahaan. Sebelum menganalisa, tentu kamu harus memahami dulu permasalahan yang ada, lalu kaitkan dengan tujuan perusahaan. Gunanya agar kamu tidak salah dalam mengambil langkah selanjutnya. Aktivitas yang kedua, menganalisa kebutuhan dan solusi. Di sini kamu diminta untuk menganalisa kebutuhan perusahaan. Analisa harus dilakukan dengan cermat dan detail ya, dan kamu harus bisa memberikan solusinya. Aktivitas selanjutnya adalah merancang strategi. Setelah menganalisa secara detail, kamu juga harus bisa merancang strategi untuk perusahaan. Tujuannya untuk menghindari kemungkinan buruk yang terjadi saat proses bisnis dijalankan. Dan aktivitas yang terakhir adalah mendorong perubahan dan memfasilitasi kolaborasi stakeholder.